Semangat pagi. Apa kabar rekan-rekan wiraniaga, pebisnis dan leader di seluruh Nusantara? Harapan saya semoga Anda selalu sehat, bugar dan produktif ya. Produktif terhadap jualan Anda, produktif terhadap bisnis Anda, terhadap bisnis yang Anda kelola. Ada satu pertanyaan dari salah seorang leader ya, menanggapi video-video saya sebelumnya. Jadi dia WA ke saya mempertanyakan seperti ini. Bingung menghadapi attitude salesman saat ini ya. Banyak teman-teman salesman yang menganggap bahwa perusahaan ini ya, tempat dia bekerja adalah hanya untuk tempat berkumpul, bermain, kemudian dari jam 8 sampai jam 10 pagi ya, seperti taman kanak-kanak katanya. Setelah itu keluar kantor ya, tidak melakukan aktivitas prospecting ya, hanya sifatnya menunggu. Itu pernyataan yang pertama. Yang kedua adalah dia menyampaikan tipe prospek yang didapat akhirnya menjadi mirip-mirip, yaitu menghadapi gap diskon yang besar dengan kompetitor. Ya, mungkin Kang Harman ada tips untuk menghadapi disparitas diskon yang besar yang menjadi concern prospek sales masa kini. Ya, itu dua pernyataan sekaligus diakhiri dengan satu pertanyaan. Ya, perkenalkan saya Harman Dasyat ya, inspirator spesial kaitannya dengan bisnis dan penjualan. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama. Ya, kecenderungan salesman yang hanya berangkat ke kantor, mengikuti briefing, terus kemudian dia tidak melakukan hal yang benar-benar intens untuk mendapatkan banyak prospek. Tapi yang ada adalah ngobrol-ngobrol, terus kemudian akhirnya sore balik lagi, atau bahkan ada yang nggak balik, dan ujung-ujungnya mereka menjadi tidak jualan atau produktivitasnya sangat minim. Ya, ini adalah satu kecenderungan ya, yang bisa jadi terjadi di banyak perusahaan, hal seperti ini. Dan ini adalah sangat terkait erat dengan hukum Pareto ya, yang dulu sempat menyatakan bahwa ya 20% orang yang sukses, yang benar-benar sukses itu hanya sebanyak 20%. Sementara yang 80% itu adalah orang yang biasa-biasa saja, bahkan gagal. Terus kemudian ada satu penelitian lagi, bukan 20-80, hanya 5% ya, orang-orang yang benar-benar berhasil ya, kalau di dunia penjualan itu benar-benar jualan hebat, hanya 5%. 95%-nya adalah orang atau salesman yang biasa-biasa saja, jualannya bahkan ya sangat rendah. Itu adalah hukum ya Pareto saat ini. Jadi ya, untuk abangku ya yang ada di wilayah yang berbeda ya, jangan merasa stres, jangan merasa pening ya, jangan merasa putus asa, karena itu memang sudah merupakan hukum Pareto. Jadi ya lebih baik kita fokus pada yang 20 atau yang 5% tadi, kepada orang-orang yang hebat. Ketika kita sudah melakukan apa yang menjadi tugas kita, memberikan arahan, memberikan support, tapi mereka tetap ya tidak mau melakukan arahan atau support yang kita berikan, ya udah, ya kita masih banyak kok ya salesman yang masih berjuang, mempunyai produktivitas yang bagus, mempunyai spirit yang kuat. Ya udah, mau nggak mau, kalau memang mereka tidak bisa dibina ya dibinasakan, mau nggak mau, asal kita sudah melakukan tugas dan kemampuan terbaik kita untuk membimbing mereka. Ya, itu jadi yang pertama. Terus kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah tentang masalah
disparitas atau selisih diskon yang begitu banyak. Ya, jadi rekan-rekan leader di seluruh Nusantara ya, terutama yang menjual satu produk yang sama sementara tokonya banyak. Terus kemudian perusahaan yang menjual itu ada beberapa yang tidak bisa dikontrol untuk memberikan diskon yang sama ya. Atau kalau misalnya di otomotif ya, ada satu ya, dealer ya yang berusaha ya tetap mempertahankan dengan diskon yang stabil yang sama, sementara ada dealer lain ya, karena mereka tidak mempunyai value seperti yang dimiliki oleh dealer A katakanlah, akhirnya mereka obral diskon, hanya bisa jualan dengan diskon ya. Jika itu yang terjadi ya, apa yang harus dilakukan ya, itu adalah kecenderungan seperti itu adalah sebenarnya sudah terjadi ya puluhan tahun yang lalu ya. Ya, bisa jadi tadi saya ketemu dengan salah satu customer yang dia sesama pemain otomotif, bahkan sampai ke puncak pimpinan di otomotif yang berbeda merek. Dia juga menyampaikan bahwa ya misalnya di perusahaan Auto 2000 misalnya Astra ya, memang terkenal kita itu bukan perusahaan yang obral diskon, tapi kita punya value ya. Jika salesman kita menghadapi selisih diskon yang cukup jauh, yang pertama ya, saya dapat kebetulan kemarin pagi itu saya dengar James Hui ada juga yang menanyakan hal yang sama, dan kemudian James Hui bilangnya, dia menjelaskan seperti apa. Bagaimana jika kita mengalami perang diskon atau ada pelanggan yang menanyakan, bisa nggak diskonnya, katakanlah misalnya standarnya 8 juta. Misalnya dia menyampaikan, bisa nggak diskonnya 10 juta. Terus kemudian kita menjawabnya apa? Ya, James Hui bilang, jawablah bisa. Ya, meskipun di perusahaan kita ternyata nggak bisa. Kita jawab dulu, bisa. Ya, tapi ada buntutnya di belakangnya. Asalkan ya, kalau misalnya di mobil, asalkan Bapak misalnya katakanlah kredit 5 tahun. Ya, karena di situ misalnya ada semacam tambahan insentif yang bisa menutupi. Atau misalnya katakanlah ya, dia melakukan penambahan pembelian aksesoris sebanyak sekian ya, tentu akan ada kebijakan ya yang bisa istilahnya bisa membuat diskonnya katakanlah atau benefitnya bisa lebih kepada pelanggan. Ya, itu salah satu jawaban langsungnya. Akan tapi kita kali ini akan mengupas ya secara keseluruhan apa yang harus kita lakukan ketika terjadi perbedaan atau disparitas diskon yang cukup tinggi. Ya, jadi yang pertama, karena saya basicnya adalah di otomotif, di mobil, ya saya akan menjelaskan satu solusi ya, satu jawaban ketika kita menghadapi diskon yang cukup besar. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita menggali lebih dalam ya, bagaimana sistem pembelian yang dia lakukan, apakah cash atau kredit ya. Kemudian kalau misalnya kredit misalnya berapa tahun, itu kita gali dulu. Terus kemudian ketika dia sudah mendapatkan hitungannya seperti apa, coba kita gali ya, coba kita compare. Ternyata misalnya dia mendapatkan seolah-olah diskonnya tinggi, akan tetapi ternyata faktanya ya ada bunganya lebih tinggi. Terus kemudian misalnya ada provisi segala macam yang ternyata setelah kita hitung, kita bedah, hitungan kita bisa lebih murah atau misalnya sama. Ya, itu yang pertama, gali dulu. Dan kemudian yang kedua adalah yang sering kali kita lupakan adalah kita salesman ketika sudah menghadapi diskon besar, dia langsung shock ya, dia langsung kaget, akhirnya dia tidak bisa menjelaskan value yang kita miliki. Ya misalnya ya, kalau misalnya di dunia
otomotif, misalnya kita sebagai di jaringan Astra adalah kita memiliki jaringan Astra World ya, yang tersebar di seluruh Indonesia, di mana ada Astra Group ya, otomotif di daerah itu maka Astra World ada di situ. Value-nya berapa? Nilainya berapa? Ya, nilainya adalah misalnya ya, derek katakanlah 1 tahun sekali aja itu udah 750.000. Kalau misalnya itu berlaku selama 5 tahun sudah berapa? Ya 7 kali 5, 7,5 kali 5, ya kurang lebih 4 jutaan. Ya ternyata selisih diskonnya nggak nyampe segitu. Nah di dealer lain tidak ada fasilitas seperti itu. Terus kemudian yang kedua misalnya ya, dengan kondisi saat ini, yaitu misalnya dengan pembelian melalui Digiroom, ya kan, ada benefit-benefit yang kita bisa berikan. Ya, katakanlah misalnya ada tambahan e-money senilai misalnya 500.000. Terus kemudian ada air purifier ya, yang nilainya katakanlah 1,5 juta, sudah 2 juta. Ya, bahkan beberapa waktu yang lalu kita ada kerjasama ya dengan salah satu marketplace misalnya Tokopedia. Ketika membayar melalui Tokopedia akan ada lagi misalnya cashback 2 juta. Ya itulah yang perlu kita gali. Terus kemudian kita punya program apa lagi ya yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Coba gali lagi. Jadi jangan terpaku pada angka diskonnya, tapi kita coba gali value apa yang kita miliki. Nah, setelah itu ya, setelah itu kita lakukan. Misalnya nih ada salesman yang bilang, "Enggak, Pak, pembeliannya tunai." Ya, pembeliannya tunai, nggak kredit. Terus kemudian di dealer juga dapat ini, misalnya. Itu yang terjadi, ya. Yang perlu kita lakukan adalah ya, kita tanyakan, ya. Apakah Anda sebagai seorang salesman itu kita tanyakan dulu sumber prospeknya itu dari mana. Ya ternyata baru kenal, belum kenal secara mendalam, belum ada kesan yang positif dari pelanggan ke kita. Nah itu yang sering kita lupakan, sering salesman lupakan, bahwa hukumnya orang beli itu sebenarnya bukan hanya masalah diskon, tapi di sisi lain karena baru kenal ya, terus kemudian belum menyukai kita dan belum ada kepercayaan ke kita, makanya dia ragu ke kita dan akhirnya bisa jadi melakukan bluffing bahwa diskonnya lebih besar. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Intinya adalah dia belum percaya dengan kita. Jadi kuncinya adalah kita mesti kenal dengan pelanggan kita harus suka dengan kita dan dia percaya kepada kita, baru transaksi itu dilakukan. Ya, jadi kenapa kita seringkali lost order ya, customer akhirnya beli ke kompetitor karena belum ada 3 faktor ini ya, kenal, suka dan percaya. Ya, ini terbukti ya, baru tadi ya sekitar jam 6 sore tadi saya ketemu dengan pelanggan saya. Kenapa? Dia pasti membandingkan, anaknya dapat hitungan yang berbeda ya, dari karena golongan milenial searching di website, di internet, akhirnya menemukan kok hitungan di sini bisa lebih murah. Ya no problem, selama itu kita masih bisa accept karena hitungannya ada kebetulan dari Astra Group, ya akhirnya dia ya no problem, nggak ada masalah. Tapi yang paling penting, kenapa ya orang ini percaya dan sudah 2 kali datang, dan insya Allah hari Jumat itu udah bisa closing karena kebetulan orang Jawa jadi harus memilih hari tertentu, dia mengeluarkan uang membayar. Nah dia sudah berjanji akan transfer hari Jumat besok. Kenapa dia bisa memutuskan ya melakukan pembelian ke saya? Karena ada faktor tadi ya, kenal, suka dan percaya. Ceritanya adalah orang ini adalah salah satu ketua RT ya di sekitar kantor saya, dan kebetulan 2 tahun yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu, akhir 2018 saya mengadakan aktivitas ya Toyota Ghost to Residence. Kebetulan PIC-nya Pak RT ini.
Saya dari mulai mempersiapkan konsep acara, terus kemudian saya siapkan media promo, dia bantu pasangin di mana-mana, terus kemudian pesertanya bukan hanya dia, istrinya juga membantu pesertanya hadir begitu banyak, ratusan. Sudah ada kedekatan, sudah ada interaksi, ya, sudah mengenal, beliau sudah suka dengan saya, beliau sudah percaya dengan saya. Akhirnya untuk melakukan closing pun, ya, tidak ada namanya membandingkan masalah diskon. Ya, masalah hitungan itu wajar dan itu bisa di-accept. Ya, dia bisa segera memutuskan membeli karena faktor kenal, suka dan percaya. Ya, jadi jangan berharap ya seseorang akan membayarkan uang ratusan juta ke kita kalau mereka belum kenal baik dengan kita, belum menyukai kita dan belum percaya dengan kita. Ya, jadi 3 rumus itu yang harus kita tanamkan. Ya, ketika ya sudah katakanlah memang sudah nggak bisa di-accept, ya udah. Resep satu lagi selain kenal, suka dan percaya adalah seringkali Anda putus asa. Ya, salesman merasa, aduh susah nih, kondisi berat nih, prospek nggak ada nih, ya kondisi COVID nih, nggak ada yang mau beli. Ya, benar nggak seperti itu? Kalau Anda melihat fakta, ternyata di sekitar Anda masih ada 5%. Ya, coba Anda lihat, perhatikan. Ya, di antara yang lain rata-rata jualannya 1, 2, 3 mobil, ya, masih ada yang bisa jualan double digit. Masih ada yang bisa jualan 6 unit, 7 unit, bahkan ada yang 10, 12 unit. Apa yang mereka lakukan? Nah, ini jawaban kedua ketika menghadapi perang diskon. Ya, yang pertama adalah perbanyak prospek. Ya, ketika Anda hanya mempunyai 2, 3 atau 4 prospek, ya, terus kemudian 3-tiganya perang diskon, ya bisa jadi Anda bunuh diri. Ya, bercanda. Bisa jadi Anda putus asa dan depresi. Tapi apa jadinya ketika Anda mempunyai 20 hot prospek? Ada 3-4 yang perang diskon dan kemudian lost order, ya. Masih ada 16 di belakang yang masih bisa kita kelola, yang masih bisa closing, ya minimal 6, 7 atau 8 unit. Ya, jadi perbanyaklah prospek. Itu yang pertama, ya. Tentu saja ini caranya saya udah jelaskan di video-video sebelumnya, bagaimana mendatangkan prospek atau traffic di era internet, ya. Silahkan lihat di video-video saya sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah perbanyaklah follow up, ya. Jadi jangan hanya mengandalkan follow up secara konvensional, ya. Sekarang begitu banyak teknologi. Dan saya udah jelaskan juga di video sebelumnya. Ada namanya WA Blaster personal. Sekali klik bisa ribuan orang dijangkau. Terus kemudian ada email marketing, ya. Sekali klik bisa ratusan ribuan pelanggan kita yang bisa kita jangkau. Atau kalau misalnya untuk tadi melakukan prospecting, ada juga traffic itu bisa kita dapatkan melalui IG atau FBS, ya misalnya salah satunya itu. Ya, jadi perbanyak prospeknya, ya leads-nya, terus kemudian perbanyak trafficnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melakukan perbanyak follow up. Dan yang ketiga adalah perbanyak janji temu atau libatkan pelanggan-pelanggan kita dalam event-event yang sekarang kalau nggak bisa online, ya nggak bisa offline, kita banyak menyelenggarakan event-event online. Libatkan mereka, hadirkan mereka di event kita. Ketika tadi pelanggan kita udah kenal, suka dan percaya, dan kemudian masuk event-event kita, maka closing kita akan semakin tinggi. Oke, rekan-rekan Wirya Niaga dan leader di seluruh Nusantara, semoga menjawab dan selalu ikuti ya informasi atau tips yang saya sampaikan dalam Inspirasi Harman Dahsyat, dan jangan lupa selalu subscribe dan klik lonceng ya, agar setiap ada video-video baru selalu
ternotifikasi di channel YouTube rekan-rekan sekalian. Oke, semoga bermanfaat. Salam dahsyat bersama Harman Dahsyat. Semangat pagi.